Kronologi kartu merah Pratama Arhan saat 4 menit debut di Suwon FC. PSSI ungkap kepastian Maarten Paes di Timnas Indonesia jelang melawan Irak dan Filipina. Sintayong Sumringah, sang ibu restui Kevin Dix gabung Timnas karena Erick Thohir. PSSI memastikan Bang Jay absen lawan Tanzania di laga uji coba. Gagal tampil di Euro 2024. Emil lanjut naturalisasi dan temui perwakilan Como 1907. Kabar baik, Ronaldo kuate pulih, dan masih pede comeback ke Timnas Indonesia. Simak berita selengkapnya sebagai berikut. Temanku yang baik hati, subscribe dulu, agar tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. PSSI ungkap kepastian Maarten Paes perkuat Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Anggota Komite Eksekutif Exco PSSI, Arya Sinulinga mengungkapkan, sang pemain masih mempunyai persoalan yang harus diselesaikan di Pengadilan Arbitrase Olahraga CAS. Maarten Paes diketahui tidak masuk dalam daftar pemain Timnas Indonesia yang dipanggil Sintayong untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Padahal, kiper FC Dallas itu sudah mempunyai paspor warga negara Indonesia, WNI, sejak tanggal 30 April tahun 2024 lalu. Ternyata, Maarten tidak dipanggil oleh Sin bukan karena masalah kualitas dan performa. Arya mengungkapkan Maarten masih mempunyai masalah administrasi yang harus diselesaikan. Penjaga gawang berusia 26 tahun itu dipermasalahkan karena sempat bermain untuk timnas Belanda pada usia 22 tahun. Hal itu, kata Arya, telah menyalahi regulasi FIFA yang mengatur pemain tidak boleh berpindah negara ketika sudah membela negara lainnya pada usia 22 tahun. Aturan itu tertuang dalam artikel 9 ayat 2 Peraturan FIFA soal pergantian asosiasi. Dalam aturan FIFA itu, disebutkan pemain bola diperbolehkan berganti tim nasional, jika berusia di bawah 21 tahun saat terakhir kali, membela negara pertamanya baik di level junior, maupun senior dalam laga resmi. Arya mengatakan, PSSI siap mengajukan banding ke CAS soal masalah ini. Ini perlu saya sampaikan mengenai informasi terbaru soal Maarten Paes. Jadi gini, Maarten Paes ini kemarin, dia ini ada pertandingan dia ketika dia sudah berusia 22 tahun untuk Belanda. Dan menurut regulasi FIFA, itu tidak diperbolehkan lagi pindah negara, jelas Arya dikutip dari akun Instagram pribadinya. Tapi, masih ada celah, kenapa dia bisa bermain sampai usia 22 tahun untuk Belanda, dan ini sudah kami konfirmasi dengan KNVB Belanda. Ada syaratnya, kita harus punya hak untuk mengajukan ke CAS. Jadi, dasarnya apa, Maarten Paes harus jadi orang Indonesia, dulu. Makanya kemarin Maarten Paes kita masukkan dan menjadi WNI. Apalagi, Maarten Paes sangat ingin menjadi WNI dan membela timnas kita. Jadi setelah dia menjadi WNI, kita punya hak untuk mengajukan ke CAS. Kalau dia gak WNI, kita gak punya hak, makanya kita WNI-kan dulu, setelah itu baru ke CAS, tambahnya. Arya pun berharap banding yang diajukan oleh PSSI ini dapat dikabulkan oleh CAS. Jika berhasil, maka Maarten Paes tidak akan kesulitan lagi untuk dipanggil ke skuad Garuda di pertandingan resmi. Doakan semoga ada proses yang baik sehingga Maarten Paes bisa menjadi pemain timnas kita, tandasnya. Jadi kepastian Maarten Paes bisa dikatakan tertunda untuk memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sintayong Sumringah, sang ibu restui Kevin Dix gabung timnas karena Erick Thohir. Pemain Grade A Kevin Dix berpeluang gabung timnas Indonesia. Sebelumnya, sempat viral di media sosial, ibu dari Kevin Dix tidak merestui dirinya gabung timnas Indonesia. Kabar itu terkesan Kevin Dix dan ibunya tidak memiliki nasionalisme terhadap Indonesia. Kevin Dix menegaskan, ia dan ibunya sangat memikirkan Indonesia. Keluarga banyak berada di Indonesia. Tidak benar ibunya tidak merestui Kevin Dix memperkuat timnas Indonesia.
Ibunya hanya khawatir saja, karir sepak bola anaknya tidak berkembang di Indonesia. Setelah mendengar nama Erick Thohir menjadi ketua PSSI, ibunya mulai luluh. Dikabarkan, sang ibu pun telah merestui Kevin Dix bergabung timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar ini tentu akan membuat Shin Tae-yong sumringah, karena Kevin Dix salah satu pemain grade A incaran dari Shin Tae-yong menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Tapi, Shin Tae-yong tidak membocorkan jumlah pemain keturunan Indonesia yang akan dinaturalisasi. Shin Tae-yong memastikan tambahan pemain naturalisasi rampung sebelum bulan Juni tahun 2024. Timnas Indonesia semakin kuat kalau diperkuat pemain keturunan tambahan. Sementara itu, klub Liga Denmark FC Copenhagen mengunggah foto Kevin Dix dengan bendera Indonesia dan Belanda di Instagram, pada Sabtu, tanggal 25 Mei tahun 2024. Netizen heboh usai Copenhagen mengunggah foto Kevin Dix di Instagram dengan memasang bendera Indonesia dan Belanda di captionnya. Unggahan Copenhagen itu pun mengundang tanda tanya, mengingat Kevin Dix yang memiliki darah keturunan Indonesia disebut-sebut adalah salah satu pemain yang akan dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Kevin Dix sudah lama jadi pemain yang sering disebut dan dirayu oleh netizen untuk membela skuad Garuda. Kevin sendiri merupakan pemain kategori kelas A, untuk dinaturalisasi. Pasalnya, ia main di kompetisi Liga Champions musim ini. Bukan sekadar pelengkap skuad, Kevin Dix adalah andalan Copenhagen di lini belakang. Bahkan penampilan gemilang Kevin Dix di lini belakang turut berperan penting membuat Copenhagen lolos ke babak 16 besar Liga Champions. Berkat aksi impresif tersebut, Kevin Dix juga sempat masuk dalam tim pilihan Liga Champions. Bukan hanya di musim ini, Kevin Dix yang berusia 27 tahun juga punya pengalaman di Liga Elit Eropa. Ia pernah berkostum Vitesse dan Feyenoord di Eredivisie. Kevin Dix juga sempat merasakan atmosfer Liga Italia meskipun minim waktu bermain. Kronologi kartu merah Pratama Arhan saat 4 menit debut di Suwon FC. Pratama Arhan menjalani debut bersama Suwon FC namun ia langsung mendapat kartu merah. Pratama Arhan untuk kali pertama masuk dalam skuad Suwon FC yang bertandang ke markas Jeju United dalam lanjutan Liga Korea alias K-League. Suwon FC tertinggal 0-1 lantaran kebobolan oleh gol Seo Jin-soo di menit ke-12. Pada menit ke-72, Suwon FC lalu memutuskan menurunkan Pratama Arhan menggantikan Jong Dong-ho. Pratama Arhan menempati posisi fullback kiri yang merupakan posisi favoritnya. Begitu turun ke lapangan, Arhan coba tampil agresif melakukan pressing. Ia mengejar bola hingga ke daerah pertahanan lawan. Saat bola bergulir di sisi kanan pertahanan lawan pada menit ke-73, Arhan coba mengejar bek tengah Jeju United, Rim Chang-woo lebih dulu berhasil menguasai bola. Kaki Pratama Arhan lalu terlihat menjegal kaki Rim Chang-woo saat ia juga berusaha menggapai bola. Rim Chang-woo terjatuh. Setelah momen itu, wasit Kim Woo-sung memutuskan untuk melihat insiden lewat VAR. Setelah pertandingan sempat tertunda selama 3 menit, wasit akhirnya memutuskan memberikan kartu merah langsung pada Pratama Arhan. Debut Pratama Arhan yang dinanti banyak orang pun mesti berakhir cepat. Suwon FC pun tidak bisa mencetak gol penyama kedudukan dan kalah 0-1 di akhir pertandingan. Kekalahan tersebut membuat Suwon FC tetap tertahan di peringkat kelima dengan koleksi 21 poin. Suwon FC gagal memanfaatkan peluang untuk menyodok ke posisi 4 besar. Suwon FC saat ini tertinggal 1 angka dari Gangwon yang ada di posisi keempat. Sedangkan bila dibandingkan pemuncak klasemen yaitu Ulsan, Suwon FC tertinggal 6 angka. Lalu bagaimana nih guys menurut kalian, soal kartu merah Pratama Arhan di debutnya bersama Suwon FC? Gagal tampil di Euro 2024. Emil lanjut naturalisasi dan temui perwakilan Como 1907. Emil Audero resmi tak masuk ke skuad timnas Italia di Euro 2024. Mungkinkah kepastian tersebut membuat sang pemain sepakat untuk menjalani proses naturalisasi untuk bergabung ke timnas Indonesia? Dilansir dari laman Football Italia,
Jumat tanggal 24 Mei tahun 2024 Timnas Italia sudah merilis nama-nama pemain yang akan memperkuat tim di ajang Euro 2024 nanti. Luciano Spalletti resmi menunjuk 30 pemain untuk berada dalam skuadnya di ajang tersebut, tidak ada nama Emil Audero dalam daftar pemain Gli Azzurri. 3 penjaga gawang yang dipanggil adalah Gianluigi Donnarumma, Guglielmo Vicario, Marco Carnesecchi dan Alex Meret. Tak juga mendapat panggilan untuk memperkuat timnas Italia membuat Emil Audero disebut lebih baik untuk naturalisasi ke timnas Indonesia. Kualitas Emil Audero akan sangat berperan bagi skuad Garuda yang tengah babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dimulai September tahun 2024. Sejauh ini, PSSI sendiri mengatakan pihaknya sama sekali belum melakukan pendekatan kepada kiper Inter Milan tersebut. Arya Sinulinga selaku anggota Exco PSSI juga mengklaim pihaknya belum memproses perihal naturalisasi Audero. Menarik dinantikan langkah Emil Audero dan PSSI. Banyak para pecinta sepak bola tanah air berharap kiper 27 tahun itu bisa segera menjalani proses naturalisasi dan bergabung ke timnas Indonesia. Di sisi lain, perwakilan Como 1907, Mirwan Suwarso belum lama ini memamerkan momen ketika bertemu dengan kiper kelahiran Mataram, Emil Audero Mulyadi. Como 1907 merupakan klub yang dimiliki orang Indonesia dan baru saja promosi ke Serie A Italia. Netizen sempat berharap bahwa Como bisa merekrut pemain timnas Indonesia, salah satunya Tom Haye yang baru putus kontrak dengan SC Heerenveen. Akan tetapi, menurut Mirwan Suwarso gelandang berusia 29 tahun ini tak sesuai dengan kebutuhan klub, usai belak-belakan menyebut Tom Haye tak masuk radar Como, kini Mirwan Suwarso justru bertemu pemain yang lahir di Indonesia. Ia adalah Emil Audero Mulyadi yang memang sudah berpengalaman di sepak bola Italia, sontak muncul rumor bahwa bisa saja kiper yang musim kemarin berhasil meraih juara Serie A Italia bersama Inter Milan bakal bergabung ke Como. Akan tetapi, Suwarso menyebutkan bahwa Emil punya gaji yang terlalu tinggi dan hal itu bisa menghambat Como untuk mengkontraknya. Adapun Emil Audero Mulyadi pernah menimba ilmu sepak bola bersama Juventus, sayangnya ia gagal menggeser kiper utama Bianconeri yaitu Gianluigi Buffon. Pada akhirnya Emil Audero pindah ke Sampdoria dan musim lalu dipinjamkan ke Inter Milan. Kabar baik, Ronaldo Kuate pulih, dan masih pede comeback ke timnas Indonesia. Lama menghilang, Ronaldo Kuate mengalami cedera parah pada April tahun 2023. Kuate mengalami cedera ACL saat memperkuat timnas Indonesia U22 menghadapi Lebanon dalam sebuah laga uji coba di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Belakangan ini, kondisi Ronaldo Kuate sudah membaik. Hal itu diungkapkan oleh sang ayah, Roberto Kuate. Bahkan, menurut Roberto Kuate, Ronaldo Kuate percaya diri bisa kembali ke timnas Indonesia. Semangat Ronaldo disebut masih membara. Ronaldo masih percaya diri, dia masih ingin kembali ke timnas Indonesia, ungkap Roberto Kuate. Ronaldo Kuate saat ini masih berusia 19 tahun. Pemain kelahiran Bantul, Yogyakarta itu sudah memiliki 2 caps di timnas Indonesia. Roberto menyebut saat ini Ronaldo Kuate sedang ada di Indonesia, tepatnya di Yogyakarta. Ronaldo tengah memasuki fase libur kompetisi. Namun, Ronaldo Kuate tak mau berdiam diri selama masa liburan. Menurut Roberto, sang putra tetap menjalani program latihan. Ronaldo sekarang libur, baru kemarin dia kembali ke Indonesia. Tapi dia tetap menambah menu latihan dengan saya juga sudah lihat kondisinya sudah 100%, ujarnya. Ronaldo Kuate pindah ke klub Liga level kedua, Bodrum FK, pada awal 2023. Namun, sampai saat ini Ronaldo belum mendapatkan kesempatan bermain. Roberto Kuate menyebut hal itu tak lepas dari cedera yang sempat dialami Ronaldo Kuate. Ia pun meminta doa kepada masyarakat agar sang putra segera mendapatkan kesempatan. Ronaldo bilang dia bisa bersaing di Turki, karena kemarin dia kondisinya yang cedera jadi dia harus cari posisi harus lebih kuat lagi. Mudah-mudahan Ronaldo bisa, minta doa saja agar dia bisa main di musim depan, harap Roberto Kuate.
PSSI memastikan Bang Jay absen lawan Tanzania di laga uji coba. PSSI mengkonfirmasi bahwa Jay Izzes absen membela timnas Indonesia pada laga uji coba kontra Tanzania. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji. Diketahui, Timnas Indonesia vs Tanzania akan berlangsung di Stadion Madia, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu, tanggal 2 Juni tahun 2024. Jay Izzes yang belum bisa hadir dalam duel melawan Tanzania nanti, lantaran masih harus membela Venezia FC. Kini Venezia FC berpeluang promosi ke Serie A musim depan usai mengalahkan Palermo lewat agregat 3-1 di laga semifinal playoff. Berdasarkan rencana, leg I Cremonese vs Venezia FC berlangsung di Giovanni Zini Stadium, Jumat tanggal 31 Mei tahun 2024 pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian leg 2 antara Venezia kontra Cremonese digelar di Pierluigi Penzo Stadium, Senin tanggal 3 Juni tahun 2024 pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Dikatakan Sumarji, PSSI tidak keberatan untuk mengizinkan Jay Izzes menuntaskan perjuangannya bersama Venezia FC. Pemain berusia 23 tahun ini terbilang pemain yang diandalkan oleh Venezia FC. Total, Izzes tampil sebanyak 28 pertandingan dengan koleksi 3 gol di 2023/2024. Jay Izzes jadi andalan di Venezia, jadi tidak masalah saat lawan Tanzania tidak bisa hadir, ujar Sumarji. Adapun uji coba skuad Garuda melawan Tanzania merupakan rangkaian persiapan menatap 2 laga sisa di grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.